Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada yang menakdirkan pertemuan ini terjadi selain Allah. Allah tidak menghendaki, tidak ada pertemuan ini. Walau bergabung jin dan manusia menginginkan sesuatu, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Tapi kalau Allah menginginkan sesuatu, walaupun dihalang-halangi, dicegah, ditolak siapapun, tidak bisa, pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semoga kita termasuk orang yang hakul yakin kepada Allah. Karena bahagia itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan. Makin yakin kepada Allah, makin bahagia. Kurang yakin, kurang bahagia. Tidak yakin, tidak bahagia. Akhlak itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin kepada Allah, akhlak pasti makin baik, pasti itu. Karena orang yang yakin kepada Allah, dia akan ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang puas, hanya dinilai, dilihat oleh Allah. Orang yang kurang yakin kepada Allah akan sibuk sekali, ingin dinilai, dipuji, dihargai, dihormati manusia, dan itu adalah sumber penderitaan. Salah satu sumber penderitaan adalah berharap dari makhluk. Makin yakin kepada Allah, dia selalu syukur. Karena tahu semua nikmat milik Allah dibagikan oleh Allah, dan Allah sudah janji la in syakartum la azidannakum. Allah sudah janji kalau kita syukur akan ditambah. Jadi mau apa kita ribet dalam hidup ini? Mau ditambah nikmat, ya tinggal syukur saja. Punya keinginan, silahkan. Menggebu dengan keinginan, silahkan. Tapi jangan hilang syukur. Karena hilang syukurlah yang membuat kita tidak bisa menikmati apapun. Orang menderita bukan karena kekurangan karunia. Orang menderita pasti karena kurang bersyukur. Orang yang yakin kepada Allah, dia tidak takut miskin. Karena tahu pembagi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ribet. Hidupnya tidak ribet. Tidak akan pelit. Karena yakin satu-satunya yang membuka, menahan, melapangkan, menyempitkan, mengadakan, mengambil rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada kompetitor, tidak ada masalah sama sekali. Kompetitor kita adalah hamba Allah juga. Dan Allah juga yang ngasih rezekinya. Tidak akan terhalang. Apa yang untuk kita tidak akan kepada kompetitor. Apa yang untuk kompetitor, maaf hadirin, tidak akan untuk kita. Tenang saja. Allah memberi kepada kita kompetitor supaya kita lebih semangat. Dikejar anjing juga akan lebih cepat. Kalau anjingnya besar dan taringnya tajam, ya. Kalau anjingnya rabun, pincang, saya kira kita tidak akan lari cepat. Kadang dengan kompetitor kita dapat ilmu baru, dengan kompetitor kita dapat semangat baru, betul? Jangan sebel sama kompetitor. Kompetitor itu karunia. Enak bukan? Hidup ini enak hadirin. Hidup ini untuk bahagia.
bekerja itu untuk bahagia, bisnis untuk bahagia, kalau yakin ke Allah. Tapi kalau kurang yakin, namanya GTA, galau tiada akhir, sengsel-sel, sengsara selama-lamanya, liwe, liur wae, puster pusing terus menerus. Hidup ini untuk bahagia. Bapak Ibu yang baik, jadi di antara bahaya besar dalam hidup kita adalah kita tidak menyadari kekurangan dan kesalahan kita. Masalah terbesar kita adalah kalau kita tidak bisa tobat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa yang tidak tobat, maka itulah manusia yang zalim. Kita termasuk zalimin kalau tidak tobat. Kenapa orang susah tobat? Karena dia tidak tahu apa yang harus ditobatin, tidak nyadar kekurangan kesalahan dirinya sendiri. Ini bencana ini hadirin. Tidak tobat itu udah pasti gelisah terus ya. Karena gerbang pertolongan Allah adalah tobat. Orang tidak tobat zalim. Kenapa tidak tobat? Karena tidak merasa ada yang harus ditobatin. Kenapa dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya? Kenapa orang tidak bisa melihat kekurangan kesalahan dirinya? Karena sibuk dengan mencari-cari dan memikirkan kesalahan orang lain. Maka orang-orang yang sibuk saja dengan mencari-cari dan memikirkan, membahas kesalahan orang lain, sudah selesai itu. Tidak akan bisa tobat. Kalau orang tidak tobat, tidak berubah menjadi lebih baik, tidak bisa. Makanya musibah yang besar bagi kita adalah kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Kenapa banyak yang sakit hati ketika dihina orang? Mengapa? Karena dia tidak jujur melihat dirinya. Kalau kita jujur melihat diri kita sendiri, kita akan tahu penghinaan orang kepada kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Kita dihina si banyak omong, itu bukan penghinaan, itu informasi fakta. Kenapa kita tersinggung? Karena tidak nyadar dan kita tidak ngaku. Harusnya disebut si banyak omong, kita bersyukur ada yang mengingatkan, dan orang dia ngomongnya juga sedikit, hanya nyangka banyak omong. Dia tidak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bisul, koreng, rombehan, banyak yang ditutupi dan orang tidak tahu. Benar? Kalau orang bisa jujur melihat dirinya sendiri, dipuji, dikagumi, gak akan merasa nikmat. Karena tahu pujian orang tidak cocok untuk kita. Sholat subuh kita barusan, kalau dikasih nilai, berapa nilainya? Orang tidak tahu kita tidak khusyuk. Coba kalau ada hologram di sini, poin dari nilai barusan, pet, udah berantakan kita ini hidupnya. Saya juga. Kita sholat ngelantur, tidak ada yang tahu, tapi merasa keren ketika dihormati. Kalau kita jujur melihat diri kita sendiri, tidak bangga ketika dihormati, dipuji, karena tidak cocok. Kita tahu pujian ini tidak cocok. Hadirin sekalian, karyawan teladan, nggak ada yang pantas dikasih hadiah kalau Allah buka. Benar? Penilaian manusia ke kita tuh kadang nggak tahu aja siapa diri kita. Dengar baik-baik, pujian, penilaian baik ke kita karena tidak tahu siapa kita.
Kalau tahu siapa kita yang sesungguhnya, tidak ada orang memuji kita, yakin tuh. Dan kita tidak akan sakit hati kalau dihina orang. Maka salah satu keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan untuk tahu siapa diri kita. أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري